أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan saya kekuatan, kesempatan untuk bisa membuat video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Insya Allah dalam video ini kita akan menafsirkan Quran surah Al-Kafirun, yang mana nanti saya akan mengutip dari kitab-kitab tafsir, tetapi sebagai rujukan yang utama kita mengambil dari kitab tafsir Jalalain. Selain daripada ringkas, juga itu mudah dipahami ya tafsir Jalalain itu. Jadi isinya itu singkat, padat, dan jelas. Sekilas mengenai tafsir Jalalain. Tafsir ini merupakan tafsir yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ketika itu Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan Quran surah Al-Kahfi hingga surat An-Nas, lalu dilanjutkan menafsirkan surat Al-Fatihah. Kemudian beliau wafat dan digantikan atau diteruskan gitu ya oleh Jalaluddin As-Suyuti dari surat Al-Baqarah hingga surat Al-Isra. Oke, selain itu juga nanti kita akan akan ditambahkan juga tafsir-tafsir dari berbagai kitab tafsir yang lain gitu ya. Jadi tidak hanya dari tafsir Jalalain saja. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-maghfir li syekhina wa li walidayhi wa li masyayikhi ajma'in. Qala al-musannifu Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti fi kitabihi Tafsirul Jalalain rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun makiyatun aw madaniyatun wa ayatuha sittun. Jadi surat Al-Kafirun ini termasuk golongan surat Makkiyah atau Madaniyah. Ayatnya berjumlah 6. Jadi berjumlah 6 ayat. Nah, ini menandakan bahwasannya ada perbedaan pendapat mengenai golongan surat daripada surat Al-Kafirun ini. Ada yang mengatakan surat Al-Kafirun itu surat Makkiyah, dan ada juga yang mengatakan surat Madaniyah. Di tafsir Jalalain tidak dijelaskan siapa-siapanya, tetapi di dalam tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan. Wa hiya makkiyatun fi qauli Ibni Mas'udin
wal Hasan wa Ikrimah wa madaniyatun fi ahadi qauli Ibni Abbas wa Qatadah wa Dhahak. Katanya menurut perkataan Ibnu Mas'ud, Hasan dan juga Ikrimah, surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan juga Ad-Dhahak, surat Al-Kafirun merupakan surat Madaniyah. Sudah kita ketahui bersama ya bahwasannya surat Makkiyah itu merupakan surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi walaupun diturunkan selain di Mekah, itu tetap dinamakan surat Makkiyah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Walaupun diturunkan di Mekah, tetapi tetap dinamakan surat Madaniyah. Ya, kita lanjut ya. Nuzilat lamma qala rahtun minal musyrikina di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat ini diturunkan ketika sekelompok orang-orang musyrik itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakannya? Ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami selama setahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu selama setahun. Jadi sekelompok orang musyrik ini menawari dengan berbagai macam tawaran. Ada yang menyebutkan menawarkan tahta kekuasaan, menawarkan harta kekayaan, dan juga yang terakhir menawarkan wanita-wanita yang cantik. Untuk apa ya ini? Atau maksudnya agar Nabi Muhammad SAW mau menyembah apa-apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin ini. Nah, tetapi turunlah surat Al-Kafirun ini untuk menjawab daripada perintah dari orang-orang musyrik tadi. Ya, baik. Sekarang kita menuju ke ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam tafsir Al-Jalalain itu tidak ditafsirkan gitu ya. Qul, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, sedangkan dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwasannya al-kafirun itu menggunakan lafaz am, lafaz yang umum, tetapi bermakna khas, bermakna khusus. Al-kafirun secara lafaz itu menunjukkan seluruh orang-orang kafir. Tetapi maknanya itu khusus, yaitu yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi al-kafirun di sini yang mana yang diseru oleh Nabi Muhammad, yang diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW, bukan seluruhnya, itu secara makna seperti itu. Walaupun di sana lafadznya adalah umum untuk seluruhnya. Ayat yang kedua, la a'budu. Nah, di tafsir Jalalain dijelaskan fil hali. Maksudnya di saat sekarang, di saat Rasulullah SAW menyeru, gitu, menyeru orang-orang kafir tadi. Aku tidak akan menyembah. Aku tidak akan menyembah pada saat sekarang, itu saat ini. Ma ta'budun, apa-apa yang kalian sembah. Minal asnami, dari berhala-berhala. Sedangkan di At-Tabari dijelaskan min alihati wal authani, dari tuhan-tuhan dan juga berhala-berhala. Nah, perbedaan antara asnam dan juga authan adalah asnam ini merupakan bentuk jamak daripada sonamun, yang artinya berhala berupa patung-patung berbentuk manusia ataupun hewan. Sedangkan authan
itu merupakan sesembahan juga. Maaf, ausan itu tuh bentuk jamak daripada wasanun, yang mana berupa sesembahan tetapi bukan berbentuk patung. Ini seperti kuburan atau pohon yang keramat, benda pusaka dan lain sebagainya, itu disebut ausan, seperti itu. Jadi di tafsir Jalalain dijelasannya minal asnami, sedangkan di tafsir at-Tabari ausan gitu. Lanjut ya, ayat ketiga, wala antum abiduna, dan kalian bukanlah penyembah fil hali pada saat ini gitu ya, ma'abudu, apa-apa yang aku sembah, wa huwallahu ta'ala wahdahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala semata. Rasulullah SAW. Lanjut ke ayat keempat, wala ana abidun, dan aku bukanlah penyembah fil istiqbali, di tafsirnya itu di masa yang akan datang. Jadi kata Rasul, pada saat ini dan masa yang akan datang pun aku bukanlah penyembah ma'abadtum, apa-apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna, dan kalian bukanlah penyembah. Di ayat yang kelima nih, fil istiqbali, gitu. Di masa yang akan datang pun kalian bukanlah penyembah. Ma'abudu, apa-apa yang aku sembah. Gitu. Di tafsirnya, alimallahu minhum annahum la yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwasannya itu mereka tidak akan beriman gitu. Dengan ilmunya Allah sudah mengetahui mereka itu tidak akan beriman. Seperti itu. Jadi yang diajak bicara itu oleh Rasul ini, yang disuruh oleh Rasul ini, mereka itu nantinya tidak akan beriman, seperti itu. Wa itlaqu ma 'ala Allahi 'ala wajhil muqabalah. Nah, di tafsirnya, dan pengucapan kata ma di sana ya, 'alallahi 'ala wajhil muqabalah, gitu ya, merupakan maksud muqabalah. Jadi ma di sana ya, ada penyebutan ma di sana itu bermaksud muqabalah. Jadi artinya antara ma yang pertama dan ma yang kedua berbeda. Nah, itu dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab. Nah, di sana dijelaskan ma pertama pada ayat ketiga itu ya, yang wala antum abiduna ma'abud, itu ma yang pertama itu artinya apa yang, yaitu ma mausulah, yakni tadi seperti tafsir Al-Jalalain bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ma di sana itu. Sedangkan dalam ayat yang ke-5, ma di sana bukan ma mausulah kata Profesor Quraisy Shihab, tetapi ma masdariyah, yaitu berbicara tentang cara beribadah. Nah, jadi kalau ditafsirkan seperti ini menurut tafsir Al-Misbah ya karya Quraisy Shihab, aku tidak pernah menjadi penyembah dengan cara penyembahan kamu. Nah, kamu sekalian pun tidak akan menjadi penyembah dengan cara penyembahanku, seperti itu. Jadi di lafaz ma yang pertama itu ma mausulah, dan ma yang kedua itu merupakan ma masdariyah. Ayat yang terakhir, lakum dinukum, bagimu agamamu. Apa itu? Di tafsirnya asyirku, katanya kesyirikan gitu. Waliyadin, dan bagiku agamaku apa? Al-Islamu gitu. Jadi Rasulullah SAW ya membiarkan saja gitu, tidak memaksa. La iqra fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi lakum dinukum,
bagimu agamamu yaitu tadi kesyirikan, dan waliyadin, dan bagiku agamaku yaitu Islam. Tetapi toleransi di sini bukan berarti Rasulullah SAW mengakui kebenaran daripada peribadahan kaum musyrikin tadi, gitu ya. Ini hanya sebatas toleransi, gitu ya, agar tidak terjadi perpecahan seperti itu, agar damai. Wa hadza qabla ayyu marabil harbi. Ya, dalam tafsir Al-Jalalain seperti itu katanya. Ayat ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi mereka, katanya. Selanjutnya wa hadfu ya'ul idhafatil qira'is sab'ati waqafan wa wasalan. Menurut ahli qira'ah sab'ah, pada ayat yang ke-6 waliyadin, nah kan di sana seharusnya ada ya idhafah dini. Dini setelah nun itu ada ya mati, yang berarti agamaku, dini. Kayak baiti, rumahku, ini juga sama dini, agamaku. Tetapi menurut ahli qiraah sab'ah itu dibuang, sehingga seperti yang biasa sekarang kita baca waliyadin, sehingga di mad alif disukunkan, baik itu dalam keadaan waqaf ataupun wasal, gitu ya, ditiadakan, dihilangkan. Tetapi wa asbataha Ya'qubu fil halaini. Menurut Imam Ya'qub, beliau menetapkan bahwasannya tetap ada, katanya waliyadini, tetap dibaca ya idhofahnya dalam dua keadaan, yaitu waqaf dan wasal. Tetapi yang jumhur ya, yang mana sekarang mushafnya juga sering kita baca, itu dihadfukan, dihilangkan ya idhofahnya, seperti itu. Nah, di dalam surat Al-Kafirun ini sudah di dalam tafsir Jalalain ini sudah beres ya. Tafsirannya tidak ada lagi. Tapi sebagai tambahan kita berangkat ke tafsir Al-Qurtubi. Sini jelaskan. Wa fit Tirmidzi min hadithi Anasin annaha ta'dilu thulatsal Qur'ani. Dari Tirmidzi ya, dari hadis Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Anas, annaha, bahwa surat Al-Kafirun ini ta'dilu thulatsal Qur'ani, setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Di riwayat yang lain, wa kharrajal hafidhu Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id an Ibnu Umar qala salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatal fajri fi safarin, katanya. Faqara'a qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Tsumma qala qara'tu bikum thulasal Qur'ani wa ruba'ahu. Ya, dikeluarkan, katanya. Wa kharama, dan Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Ghani mengeluarkan dari Ibnu Umar bahwasannya ketika Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan safar bersama para sahabat, beliau melakukan sholat fajar, sholat subuh seperti itu ya, berjamaah, dan beliau menjadi imam. Lalu beliau membaca surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas. Lalu setelah sholat, beliau berkata, qara'tu bikum, ya, aku membaca mereka, itu Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas, thulasal Qur'ani wa ruba'ahu, yakni sepertiga Al-Quran dan juga seperempat Al-Quran. Jadi Al-Kafirun merupakan sepertiga dari Al-Quran dan Al-Ikhlas merupakan seperempat dari Al-Quran. Nah, inilah yang mana menjadi faktor bagi diri saya untuk membacanya setiap sholat, gitu. Karena surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini merupakan sepertiga dan juga seperempat Al-Quran, sehingga saya merasa ini sepertinya utama, gitu ya, ketika dibaca
ketika sholat seperti itu, sepertiga dan juga seperempat Al-Quran ya. Daripada yang an-nabuah itu ya panjang, tapi ini keutamaannya ternyata sepertiga dan juga seperempat gitu. Jadi lebih baik pendek-pendek seperti itu ya. Allahu Akbar. Astagfirullah, Masya Allah. Baik, mungkin cukup sekian ya. Mana dari tafsir surat Al-Kafirun ini saya kira insya Allah cukup ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya penjelasan-penjelasan. Bagi tafsir Al-Qurtubi ini mengenai kebahasaannya cukup baik gitu ya. Tetapi karena mungkin dari durasinya sendiri akan memakan waktu yang cukup lama, dari itu saya cukupkan saja. Masih banyak tafsir-tafsir yang lain seperti Tafsirul Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Lalu banyaklah tafsir-tafsir yang lain, tapi ya takutkannya terlalu lama, jadi saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga dari penjelasan tafsir ini kita semakin cinta kepada Al-Quran, kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersemangat dalam mencari, dalam menggali makna-makna Al-Quran gitu ya. Jadi selain kita membaca Al-Quran gitu ya, kita juga membaca tafsir-tafsir para mufassir gitu ya, sehingga kita tidak salah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan insya Allah akan sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Oke, baik. Terima kasih pada pemirsa yang telah menyimak ya dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya, karena itu semua gratis, tidak dipungut biaya. Tapi insya Allah akan menjadi apa ya? Jadi pahala insya Allah gitu ya. Insya Allah. Gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam pembacaan kitab-kitab tafsir ini ya, karena saya juga masih belajar gitu ya. Masih meraba-raba gitu, ini perlu berapa hari saya untuk membacanya gitu, karena saya juga belum bisa gitu ya, tapi seolah bisa-bisain gitu ya. Jadi bagi ada yang menemukan kesalahan dalam video ini, dalam pembacaan kitab ataupun dalam penerjemahan kitab, saya mohon untuk tulis di komentar di menit keberapa dan bagian mana. Insyaallah saya akan koreksi nanti ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, dan kita tutup dengan hamdalah dan juga doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.